menjawab salamnya semangat, hutangnya lunas. Amin. Jadi banyak hutang sebelah sana. Sebelah sini kurang semangat, berarti nggak punya hutang. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat menjawab salam. Mudah-mudahan suami ibu-ibu nggak pengen menikah lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati para habaib yang hadir di sini, antara lain Habib Muhsin, Habib Ali, dan para habib-habib yang lain. Yang saya hormati Sahibu Majelis Taklim, ini mohon maaf KKN, saya biasa memanggil beliau Kang Rahmat ya, karena beliau senior saya. Jadi mengundang saya ini karena KKN. Sama-sama orang Cirebon, sama-sama dulu di pesantren yang sama. Hadirin hadirat, mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Semuanya mudah-mudahan bahagia ya. Bahagia. Meskipun sekarang tanggal 21, belum akhir bulan. Alhamdulillah pada sore hari ini saya diuji oleh Kang Rahmat untuk tausiah. Jadi ini ujian karena saya sudah lama, Bapak Ibu, sejak saya ke Jakarta kayaknya hampir tidak pernah di pertemuan seperti ini. Ketemunya itu santri-santri, dan sekarang ketemunya muzaki dan mustahik ya. Muzaki artinya orang yang bayar zakat, baik yang muzaki premium maupun muzaki biasa. Muzaki premium itu siapa? Yang zakatnya 1 tahun 200 miliar. Ada tuh zakat kok 200 miliar. Tapi juga banyak yang saya jumpai para mustahik, janda-janda. Ada janda di sini? Waduh, janda. Berarti saya mestinya bawa zakat nih. Ya, alhamdulillah. Jadi saya niat hadir di sini karena Ilmuwan tadi menyebut harus tajdid dunia. Saya hadir di sini niatnya sebenarnya adalah belajar kepada senior saya yang sudah berhasil menaklukkan Jakarta Timur. Kalau ada orang daerah Bapak Ibu ke Jakarta terus eksis sampai hari ini, berarti orang itu adalah orang sakti. Dan Kang Rahmat ini adalah salah satu dari sekian orang sakti. Tepuk tangan untuk Rahmat. Bagaimana beliau sakti? Nah, ini yang Bapak Ibu perlu tahu. Kalau orang di Jakarta dari daerah kok bisa menaklukkan Jakarta, satu pasti wiridannya banyak. Wiridnya, dzikirnya mesti banyak. Yang kedua Pak, ilmunya pasti kuat. Sehingga Bapak Ibu menjadi anggota Majelis Taklim Ar-Ridho ini betul-betul Ibu Bapak tempat di sini adalah tempat yang tepat untuk Bapak Ibu belajar. Ya, Bapak Ibu jangan jauh-jauh dari ulama, dari ustadz, dari kiai. Apalagi di Jakarta. Ya, laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, nah ini Kiai Rahmat ini salah satu ulama. Maka apa? Perilaku manusia seperti binatang. Kok ada ulama aja kadang seperti binatang, betul nggak? Nah ini Bapak Ibu. Jadi jangan jauh-jauh dari ulama. Bapak Ibu harus aktif mengikuti pengajian di majelis taklim ini. Bapak Ibu saya hormati, yang kedua, alhamdulillah ini saya di Kelapa Dua Wetan
tinggalnya, diberi pinjaman oleh negara gratis. Ya, karena saya diberi tugas oleh Pak Menteri untuk pertama di Jakarta mengurusi dunia pesantren. Nah, sekarang ini mengurusi tadi dunia zakat dan wakaf. Jadi ternyata Bapak Ibu, Indonesia ini negara yang wakafnya sangat banyak. Tapi sayang wakafnya kita itu tidak dikelola dengan baik. Maka apa? Belum punya implikasi, belum punya dampak. Nah, mudah-mudahan nanti melalui majelis taklim ini, majelis taklim Alido, Bapak Ibu yang mungkin ingin berwakaf atau sudah punya wakaf tapi kok belum produktif, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Kiai Rahmat dan timnya. Bagaimana bisa produktif? Lebih-lebih zakat, Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah zakatnya masyarakat Indonesia, sedekahnya masyarakat Indonesia yang tercatat dan terkumpul baru 41 triliun. Baru 41 triliun. Itu belum semua zakat tercatat. Sebab masih banyak masyarakat yang zakatnya langsung ke tetangganya, yang ke saudaranya. Nah, itu yang tidak tercatat. Salah satu yang tidak tercatat Bapak Ibu adalah zakat fitrah. Oh, ini zakat fitrah ini kalau dicatat betul luar biasa. Ini di sini kan semua wajib zakat fitrah. Oh, kalau dihitung, itu luar biasa kan. Itu Bapak Ibu, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti kalau ketemu di jalan mohon disapa ya. Nggak disambil. Ya, ingat ya dengan wajah saya ya. Boleh kok difoto. Ya sudah. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sangat rindu berat Bapak Ibu kepada Rasulullah. Dan saya hadir di sini. Saya tadi menyampaikan ke Kiai Rahmat dan Kiai Lukman, saya bilang kok kayak seperti tidak di Jakarta ya. Masuk di halaman ini, lingkungan ini tidak seperti di Jakarta. Rasanya adem gitu, tentrem. Terus apa Bu? Ayam seperti tidak punya hutang. Gitu ya. Damai gitu. Ini apa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu membaca sholawat, dan sholawat itu langsung menunjuk kepada Rasulullah. Ya, langsung menunjuk kepada Rasulullah. Rasulullah hadir di lingkungan ini, Bapak. Hanya kita tidak melihat, tapi masing-masing kita insya Allah merasakan kehadiran Rasulullah. Makanya tadi ketika mahalul niat, ya kan, minyak wanginya keliling, itu simbol kehadiran Rasulullah SAW. Rasulullah itu Bapak Ibu seorang Nabi yang sangat mencintai umatnya, sangat cinta dengan umatnya. Bahkan kata beliau menjelang wafatnya, yang dipikir bukan anaknya, yang dipikir bukan istrinya, ya, yang dipikir adalah umat. Terutama siapa? Terutama ibu-ibu. Kenapa kok dipikir oleh Rasulullah Bapak Ibu? Karena zaman itu dan mungkin sampai sekarang ibu-ibu itu banyak posisinya lemah. Kadang ditelantarkan suaminya, betul nggak? Betul kan? Iya, suruh kerja siang malam, betul nggak? Sementara di rumah suaminya melihara burung. Itu contohnya siapa? Mas Karyo, betul nggak? Iya, itu contoh di film Sidul Anak Sekolahan. Sementara aku harus bekerja, betul nggak? Jadi tukang salon, keliling, betul nggak? Ada tuh perempuan-perempuan di apa nama kampungnya ini? Oh, Cilangkap. Padahal kalau terdengar nama Cilangkap tuh yang saya ingat tuh apa?
goreng. Baju goreng punya senjata gitu. Itu Bapak Ibu ya, sholawat salam. Nah, karena itu sebelum nanti saya ingin sedikit berbagi dengan Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk sholawat badan terlebih dahulu. Nanti ikuti apa yang saya bacakan ya. Insya Allah suara saya tidak kalah dengan Lesti Kejora. Oke. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup? Kita akhiri dengan hamdalah. Oh, belum selesai. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu hari ini bersama-sama memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin memberi kuis kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang pertama, kuis ini untuk anak-anak dulu. Ada anak-anak? Yang mana? Oke. Oh, anak-anak ada ya? Ada di atas. Oh, oke. Nanti tolong dijawab. Nanti yang benar jawabnya saya beri 50.000. Wow. Ini untuk anak-anak, ya kan? Yang kedua untuk ibu-ibu. Siap menjawab? Ibu-ibu yang bisa menjawab saya beri 100.000. Semangat. Oke. Yang ketiga untuk bapak-bapak. Berapa? Harganya berapa? Gopek. Gopek. Iya, karena bapak-bapak punya istri dan punya anak 150.000. Iya, tapi tolong nanti nomor rekeningnya ya. Oke, untuk adik-adik yang di atas, tolong jawab pertanyaan saya. Dua. Ini ada perempuan juga di sini. Ada. Oke, nanti yang bisa menjawab langsung angkat tangan dan nama ya. Oke, Rasulullah itu lahir hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Nah, ini ya. Yuk, jawab. Ya. Oke, sudah benar Bu. Nah, namanya siapa Dek? Mail. Oke, nanti turun ya. 50.000. Oke.
Nah, sekarang pertanyaan untuk ibu-ibu. Tolong perhatikan. Siapa nama istri Rasulullah yang bapaknya khalifah yang kedua? Wah. Siapa Bu? Ini sebut. Namanya siapa? Mus kasih mus, min mus. Aisyah. Mus. Kasih. Oh salah. Oke. Iya, nama ibu siapa? Statusnya janda atau nama? Oh masih single Pak. Namanya siapa? Istri Rasulullah? Iya, iya. Oke, 100.000. Oke, yang ketiga untuk bapak-bapak. Wah. Halo, siap-siap. Mus, siap mus. Mus, siap. Siap-siap. Siapa pendeta yang didatangi oleh Khadijah bersama Muhammad ketika baru menerima wahyu? Halo, Nah, bapak-bapak. Bapak-bapak. Bukan anak-anak, bapak-bapak. Siapa? Pendeta Buhair. Oke, 150.000. Terima kasih. Saya ingin tahu saja Bapak Ibu, sudah sekian kali membaca Maulidul Rasul, berjanji Bapak Ibu harus tahu siapa Rasulullah. Minimal tahu beliau kapan lahir. Gitu ya. Wah, terus dalam kita berjanji dijelaskan tuh banyak hal ya. Itu Bapak Ibu harus tahu. Jangan sampai Bapak Ibu mengetahui orang lain lebih alim daripada mengetahui tentang Rasulullah. Sebab apa Bapak Ibu? Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Rasulullah itu dinyatakan dalam Al-Quran apa? Rasulullah itu oleh Allah dinyatakan innaka la'ala khuluqin. Rasulullah itu disebutkan oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul yang punya akhlak mulia. Nah, akhlak mulia Rasulullah apa Bu? Nah ini kenapa Rasulullah diutus di masyarakat Makkah? Pertama-tama misinya adalah untuk innamal bu'itsu liutammima makarimal. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin sedikit saja menjelaskan akhlak Rasulullah yang beliau dakwahkan, yang beliau benahi dari masyarakat Mekah dan sampai hari ini kepada kita. Ini dalam kitab berjanji Bapak Ibu saya bawa ya. Yang tadi Bapak Ibu baca ini disebutkan di Bapak Ibu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Ini dua akhlak ini Bapak Ibu hari ini hampir saja hilang. Apa itu akhlaknya? Rasulullah adalah seorang syadidul haya, orang yang sangat pemalu. Malu karena apa? Atau malu untuk apa? Malu masa sudah tua, sudah usianya 50, celananya pendek, jalan kemana-mana, seperti baju celana anaknya dipakai. Ada di sini? nggak ada. Halo, ada? Nggak ada. Nggak ada sekarang mah. Jadi Rasulullah sangat pemalu. Ya. Salah satu yang menjadi pedoman beliau itu adalah Bapak Ibu malu, misalnya yang kedua ngomong yang tidak benar. Kalau hari ini kira-kira ngirim WA yang tidak benar, menyebarkan informasi yang tidak baik. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mohon maaf bukan ustaz, bukan kiai, bukan kunyai, ya Bapak Ibu harus menempatkan diri. Jangan menempatkan diri sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai bu.
Sebab apa? Rasulullah bersabda kun aliman au muta'alliman. Ya, dalam konteks belajar kata Rasulullah kun aliman, jadilah orang alim yang menjadi pengajar, au muta'alliman menjadi pembelajar. Sekarang setelah ada WA gitu ya, wah hampir semua masyarakat kita itu apa? Satu, memberitakan seperti wartawan. Betul nggak? Padahal kita bukan wartawan. Kita share hadis, share ayat, padahal kita belum tahu makna yang sebenarnya. Bahkan dalam HP kita itu seringkali ketika dapat WA, kalau Anda tidak menyebarkan ini apa gitu ya, itu sekarang. Jadi seolah-olah meskipun kita nggak paham apa, dipaksa untuk menyebar. Kun aliman au muta'allim. Jangan sampai mohon maaf, mestinya mengajar nggak mau mengajar. Nah ini juga tidak benar. Bapak Ibu, karena apa? Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, jangan sampai kita apa Bapak Ibu? Dari wong Jawa ngumpetaken ilmu. Ya. Ilmunya disimpan untuk sendiri, nggak mau ngajari tetangganya. Ini Bapak Ibu, man kata ilman aljamahu yaumal qiyamati bilijami minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajar, padahal dia ilmunya banyak, tetangganya memerlukan, maka ingat ini apa Bapak Ibu, warning dari Rasulullah kepada para ustadz yang nggak mau ngajar. Ada ustadz yang nggak mau ngajar di sini? Halo? Yang sarjana, halo? Kalau mau ngajar orang lain yang memerlukan ilmu, ingat man katama ilman aljamahu yaumal qiyamati bilijami minan nar, akan dipecut ya, bilijami minan nar, dengan pecut dari api neraka. Karena itu apa? Nah ini di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, kalaupun satu ayat balighu anni walau ayatan, itu sudah kita menyampaikan. Tapi tolong Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu paham yang mau disampaikan. Jangan sampai belum paham terus disampaikan. Rasulullah malu punya ilmu tidak mengajar. Rasulullah malu sering datang ke masjid, sampai rumah apa? Rosoni tombol. Halo? Sambil petanan. Masih mau petanan apa ya? Iya, boleh tumpong. Oh, sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Karena sekarang tuh tumpangnya ya hilang. Ya, sekarang sambil HP ya. Nah itu Bapak Ibu. Rasulullah sadi adalah kaya. Salah satunya apa? Nah ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, kalau ketemu tetangga, ketemu teman, malah tusoir faddah, jangan memalingkan mukamu. Ini dalam Quran ada. Lalu kalau tombol kok ragu, gara-gara tombolnya nambah beli kulkas, dicurigai, kalau bisa dia. Nah ini Bapak, hati-hati ya. Dalam Al-Quran sangat jelas hubungan kita dengan tetangga, apapun agamanya harus baik, sepanjang tetangga kita tidak mengganggu. Ya, dengan tetangga, apalagi di sini coba, antar rumah sangat dekat. Ya, salah satu menghargai tetangga itu apa Bapak Ibu? Ingat, kalau kiai itu malam-malam bangun tahajud. Kalau Bapak Ibu ingin membunyikan speaker, jangan keras-keras. Pagi Rahmat dan tahajud mendoakan kita semua. Itu Bapak Ibu, itu tetangga. Jadi hati-hati. Banyak ya syadidalah kaya. Rasulullah itu sangat pemalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, ini dalam kitab Maulidul Rasul,
Maulid Barzanji, Rasulullah itu sangat tawadhu, orangnya rendah hati, meskipun kaya, ilmunya tinggi, rumahnya gede, mobilnya bagus, ya, Rasulullah sangat tawadhu. Makanya dalam kitab-kitab pesantren, misalnya kitab Akhlak Tilbani, Tilbanat, dijelaskan zaman dulu memang belum ada mobil BMW dan macam-macam, tapi Rasulullah sudah mengajarkan yang naik motor hormatilah yang jalan kaki, ya, yang jalan kaki hormatilah orang yang tidak bisa jalan kaki, dan terus, ya Bapak Ibu. Hari ini kita baru punya mobil kredit aja sudah sombong. Ada tetangganya malah ditutup kacanya. Gak usah tutup kacanya, nggak mau nyapa. Malah kacanya dikasih apa? Hitam-hitam, ditambahi plastik biar nggak kelihatan. Dan biar apa? Tidak perlu nyapa orang yang lewat. Coba Bapak Ibu, hari ini tingkat kecelakaan di jalan raya sangat tinggi. Di antaranya kenapa? Karena yang gede-gede sombong. Saya paling tidak kuat Bapak Ibu jalan kaki, ya Jakarta di sebelah sana, di sebelah situ aja. Karena apa? Orang naik motor hari ini subhanallah menakutkan. Motornya bagus-bagus, sehingga kadang tidak ramah dengan berjalan kaki. Apalagi mau nyebrang, ibu-ibu pagi-pagi masih pakai daster. Nyebrang jalan lupa, nggak pakai daleman, kan harus kaki. Itu Bapak Ibu. Karena apa? Yang naik motor tidak. Nah, Rasulullah sudah mengingatkan sekian abad yang lalu. Bagaimana Rasulullah? Nah ini Bapak Ibu, ini satu saat Bapak Ibu Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, Aisyah, tolong jelaskan kepada kami para sahabat akhlaknya Rasulullah itu seperti apa. Sambil berinak air mata Bapak Ibu, Aisyah menjawab yang tadi saya sebutkan hadis. Rasulullah itu karena puluh akhlak Rasulullah itu adalah al-Qur'an. Yang tadi baru dua saya sebut itu adalah pengamalan Rasulullah terhadap Al-Qur'an. Syadidul hayat wa tawadu. Tawadu. Jadi ketika jalan gitu ya, bahkan mohon maaf, kadang ada sebagian kita ilmunya masih sangat sedikit, terus imam yang tua yang sudah lama itu dianggap sudah tidak kompeten, tiba-tiba maju aja karena baru pulang dari mana ini. Nah ini saya pesan nih kepada yang muda-muda, ya, tolong, kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah, man lam yarham shaghirana, yang tua, yang senior, jenderal. Wah, kalau senior kan jenderal gitu. Kalau saya di kampus saya kan nih disebut makan di profesor doktor gitu. Saya tuh gak enak ya. Menghormati yang muda-muda, tapi yang muda juga harus menghargai, menghormati yang ini penting nih Bapak Ibu. Ada fenomena di masyarakat kita hari ini gitu ya, karena seniornya tidak profesor, tidak doktor, kemudian jaga apa? Oh, tidak mumpuni. Rasulullah tetap mengajarkan apa? Bagaimana yang muda juga menempatkan yang senior-senior. Jadi luar biasa, termasuk ketika di masjid, di musola. Itu Bapak Ibu, Rasulullah sangat tawadhu meskipun beliau seorang nabi, meskipun beliau seorang Rasul. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, tolong tawadhu ini juga sekali
memperlihatkan saya pinter, saya kaya, saya hebat. Itu saya bintang 9. Ada bintang 9? Ada itu. Dan sebagainya. Lupa bahwa salah satu yang perlu kita cek terkait dengan usia. Kenapa antara orang tua dengan mohon maaf yang muda anak-anak tidak akur? Bisa diantaranya karena itu. Ya, yang tua tidak kasih sayang dengan yang muda, yang muda tidak menghormati ya. Nah ini penting nih. Dalam rangka memperingati Maulidul Rasul, salah satu akhlak yang perlu kita tiru dari Rasulullah yang pertama adalah malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu mesti malu, mohon maaf nih. Waduh, gimana ya? Saya sudah tua. Kalau saya ikut TPA bersama cucu saya gimana ya? Nah ini malu seperti ini tidak tepat, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita memang belum bisa baca Fatihah dengan baik, baca doa yang kita belum bisa, kenapa kumpul sama cucu? Bila berdua Pak, coba cucuku tersayang bacakan doa yang kita. Wah, lagi-lagi ini juga kadang ada perbedaan. Kebetulan cucunya sekolahnya di apa? Di sekolah modern. Yang diajarkan ikitahnya apa? Allahumma ba'id baini. Sementara bapak nenek kakeknya dulu di pesantren. Yang diajarkan kabiro. Kok beda ya ikitahnya ya? Ada yang baru ya? Nah ini Bapak Ibu, ini kita tetap wajib belajar kalaupun kita sudah tua. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengingatkan kepada kita apa Bapak Ibu? Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Makanya saya agak sedikit koreksi Bapak Ibu. Tanda tamat belajar. Wah itu pas itu. Ya, bukan tanda tamat. Makanya wajar kalau kemudian, mohon maaf, saya sering melakukan otokritik kepada teman-teman saya ketika sudah profesor nggak mau baca. Karena apa? Merasa sudah bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sarjana, seolah-olah ilmu sudah dikuasai semua. Padahal apa? Salah satu doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita apa Bapak Ibu? Rabbi zidni warzuqni ilma. Itu doa Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan Rabbi ya Allah zidni ilma. Tambahkanlah ilmu. Untuk menambah ilmu Bapak Ibu harus baca. Ya. Meskipun sekarang ini untuk membaca berat banget. Kalah dengan apa? Kalah dengan Jadi saya kaitan dengan ini Bapak Ibu ingat lagunya Nasidaria. Tahu belum Nasidaria? Ada yang bisa nyanyi tahun 2000? Tahun 2000. Gak ada yang bisa ya? Penuh tantangan. Nah itu. Ini ada generasi semua ini. Iya. Salah satu isi syairnya apa? Katanya apa? Makan disertai mesin, tidur bersama mesin. Coba Bapak Ibu. Ketika bangun tidur suami tidak nanya istrinya ada di mana. Istri juga tidak nanya suaminya ada di sebelah mana. Yang ditanya apa? HP saya mana? Nah itu. Jadi terbukti itu lagunya Nasidaria. Ya, makan. Maaf kalau datang di rumah makan bukan makan dulu tapi foto dulu, betul nggak? Nah yang kurang ajar apa? Fotonya di share kepada orang yang tidak makan di restoran. Nah itu Bapak. Anak-anak kita hari ini seperti itu. Dan orang tuanya minum. Padahal apa? Padahal cuma sekali doang itu pun gratis. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi Rasulullah itu sangat awal. Salah satunya dimohon nih Bapak Ibu ya. Karena hari ini
banyak orang melakukan flexing. Halo, tahu flexing? Pamer kekayaan padahal apa? Cuma foto. Jadi Bapak Ibu seolah-olah foto di rumahnya sendiri. Padahal apa? Foto di rumah orang. Banyak sekarang ini orang flexing. Flexing itu bukti bahwa apa Bapak Ibu? Bahwa kita tidak aman. Apalagi mohon maaf nih, saya mengingatkan juga kepada diri saya sendiri. Ya. Kata orang saya ini pejabat Bapak Ibu. Kata orang, saya sendiri merasa apalagi datang ke rapat santrinya beliau. Meskipun mohon maaf saya dapat gaji mungkin agak lebih tinggi dari Bapak Ibu. Ya. Saya merasa untuk flexing itu tidak pas. Apalagi apa? Melihat orang yang lebih tinggi dan melihat orang yang di bawah saya, yang boleh jadi apa? Makan 2 kali itu beratnya luar biasa. Nah, kok tiba-tiba kita flexing? Makanya sekarang ini ada seorang anggota DPR dipecat gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara videonya tersebar, saya habisi uang negara biar negara miskin. Oh, waduh. Ketika lihat periode kampanye dulu apa? Nangis. Begitu jadi pejabat, itu pun naik mobil bersama selingkuhannya. Nah ini Bapak, itu perilaku yang menunjukkan bahwa kita tidak tawadu. Tidak tawadu. Tawadu itu artinya Bapak Ibu di samping rendah hati, yang kedua Bapak Ibu harus menerima kebenaran dari manapun asalnya. Itu tawadu. Meskipun apa yang menyampaikan kepada kita boleh jadi anak kita, boleh jadi mohon maaf penggembala kambing. Ya, sebab apa? Nah ini tadi contoh salah satu istri Rasulullah dari anak sahabat namanya Hafsah, bapaknya namanya Umar. Umar satu saat dalam perjalanan Bapak Ibu apa? Merayu menggoda sang penggembala karena di tanah Arab itu tanahnya luas, majikannya nggak ada. Umar merayu sang penggembala agar apa? Agar satu kambing dijual atau disembelih. Tapi apa Bapak Ibu? Karena anak ini jujur, meskipun tidak dilihat oleh majikannya, apa Bapak Ibu? Dia tidak mau kekeh menjual atau mengurangi kambing majikan. Coba Bapak Ibu, kalau pegawai kita, karyawan kita kejujurannya seperti ini, oh itu luar biasa. Tidak harus diawasi, tidak perlu CCTV, gitu ya. Apa? Dia dengan sendirinya jujur. Jadi kalau jujur seperti ini luar biasa. Ini juga bagian dari apa? Tawadu. Itu Bapak Ibu. Jadi tawadu itu rendah hati, sekaligus apa Bapak Ibu? Sekaligus kita harus menerima kebenaran dari manapun. Itu yang kedua Bapak Ibu. Akhlak Rasulullah. Kemudian apa Bapak Ibu? Nah, ini saya bacakan aja. Yang sifuna aklahu wa yaqau taubahu wa yaqlubu ta'atahu wa yasiru fi nikmati al-dikiratin saliyah. Ini yang saya nggak bisa. Rasulullah itu sebagai laki-laki tidak mengandalkan terus kepada istrinya. Nah ini yang berat. Halo bapak-bapak. Rasulullah itu menambal bajunya sendiri. Nah ini yang berat. Kalau kancing bajunya copot, ya, Rasulullah itu basah sendiri. Bapak-bapak ada yang seperti ini. Kalau sepatunya mohon maaf coplok, itu Rasulullah cari lem sendiri, jahit sendiri. Sehingga saya pernah menulis satu artikel, judulnya apa? Bahkan Rasulullah menjahit bajunya sendiri. Oh, tapi suami hari ini cerdas Pak. Saya enggak Pak, enggak pernah menyusahkan istri. Apa? Kalau ada tukang jahit. Nah itu Bapak Ibu.
tidak memberatkan istrinya. Halo bapak-bapak. Bahkan ada satu cerita ya bapak ibu ya. Wah ini pasti bapak ibu itu senang. Bapak-bapak mungkin karena tugasnya jauh, kemudian harus pulang sudah malam, dan dipastikan istrinya tidur. Rasulullah pernah mengalami seperti itu. Menurut buku sejarah, Rasulullah apa gedor-gedor itu? Nah ini yang berat. Makanya apa bapak ibu? Wah, gimana ya cara menurut Rasulullah seperti ini? Alhamdulillah saya punya akal bapak ibu. Saya kemanapun pergi selalu membawa kunci rumah sendiri. Sehingga apa? Ketika istri saya sudah tidur, saya hanya WA saja. Silahkan tidur, tolong jangan dikunci dari dalam. Itu aja. Sehingga apa? Kira-kira ya, dikit-dikit sudah tidur Rasulullah. Membiarkan istri untuk tidur gelap tanpa terganggu. Apalagi mohon maaf, barangkali istrinya masih punya anak kecil, sudah lelah, anaknya sudah mau tidur, terus suaminya datang apa? Dalam kondisi apalagi mohon maaf belum dapat penghasilan. Nah ini bapak ibu, ini akhlak Rasulullah. Dan ini juga yang kedua, ini kaitannya dengan suami istri. Orang hari ini di Indonesia seolah-olah memasak, membarat, mencuci baju itu seolah pekerjaannya istri. Halo? Padahal itu pekerjaannya siapa? Halo bapak-bapak, mencuci dan memasak adalah pekerjaan. Iya, karena saya tahu pekerjaan suami dan saya nggak sempat nyuci, saya beli mesin cuci yang bisa mengoperasikan sendiri. Itu adalah, nah itu bapak ibu. Itu juga bagian dari cara apa? Tidak membenarkan pasangan kita. Nah itu bapak ibu. Jadi apakah itu luar biasa. Jadi ini kita berjanji yang kita baca ini luar biasa bapak ibu. Wa yasilu fi khidmati ahli itu salah satunya tadi bapak ibu. Ya. Rasulullah itu sangat sayang dengan istri-istri dan dengan anak. Dengan cucunya luar biasa. Ini mohon nih terkait dengan cucu. Ada sebagian masyarakat ya, karena anaknya mau ke masjid itu sering dikatakan rame, anak-anaknya cucunya nggak boleh ke masjid. Ada nggak? Nah ini ada di masjid tertentu. Nah ini bocil-bocil seperti ini. Halo. Katanya apa? Gak usah ke masjid nanti rame. Bayangkan bapak ibu, satu saat Hasan dan Husain cucu tersayang Rasulullah apa bapak ibu? Menanduri Rasulullah SAW sehingga apa? Rukuk dan sujud beliau menjadi lebih lama. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah mengangkat sujud dari sujudnya itu lama. Kata apa? Karena ada Hasan dan Husain. Bapak ibu, daripada anak-anak kita ditinggal di rumah, dibiarkan nonton TV, ibu bapaknya ke musola ke masjid, lebih baik diajak ke musola dan masjid. Rame gak apa-apa. Harus membiasakan anak-anak kita ke masjid sejak kecil. Bayangkan kalau satu saat, mohon maaf bapak ibu, seperti gereja-gereja di Eropa. Saya pernah tahun 2010 bapak ibu bersama teman-teman iuran mau membeli gereja yang nggak terpakai, tapi tidak di Indonesia, di Australia. Karena apa? Sudah nggak ada umatnya. Kenapa tidak ada umatnya? Karena anak-anak tidak pernah diajak untuk ke gereja. Jangan sampai ada musola, ada masjid ya, kemudian sudah dibangun dengan biaya besar, ternyata apa? Nggak ada umat. Gara-gara anak-anak tidak pernah diperkenalkan dengan masjid, dengan musola. Itu bapak. Ini harus menjadi perhatian. Jadi Rasulullah seperti itu.
Yang ketiga Bapak Ibu, akhlak Rasulullah itu, ini saya bacakan, saya bacain Pak. Nah ini Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak pernah memandang kelas sosial. Ya. Di sini disebutkan apa? Wa yajlisu ma'hum. Rasulullah biasa duduk-duduk dengan orang dengan kelas berbeda. Rasulullah tidak memandang kelasnya fakir miskin. Rasulullah duduk sama dia, berdiri sama dia. Makanya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Saya tinggal di perumahan kita dari kawasan gimana ya? Terisolasi ya. Gak punya tetangga. Dulu waktu saya di Jogja Bapak Ibu, alhamdulillah saya itu modal di pos kamling. Nah di situlah sumber informasi. Saya tahu sebelah sana ada yang sakit. Kemudian ayo sama-sama kita nengok orang sakit. Nah, kalau di perumahan semuanya orang sehat, orang kuat, orang pejabat tinggi, itu belum tentu Bapak Ibu. Ya. Nah ini Rasulullah itu adalah orang yang mau serangkungan, orang yang mau kumpul-kumpul duduk begini. Itu Rasulullah. Jadi meskipun mohon maaf jenderal bintang 4 duduknya lesehan itu biasa. Itulah Rasulullah. Ada sebagian masyarakat kita karena merasa mohon maaf ya kelas elit, kemudian mohon maaf habis salaman langsung bilang, habis salaman begini langsung bilang. Karena apa? Tidak level. Nah ini hebatnya Rasulullah. Nah ini juga pembelajaran buat saya. Saya mau begini ini juga tidak mudah. Apalagi kata orang pejabat gitu kan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, saya biasa duduk sama klinik servis, ngobrol gitu. Gajinya berapa Mas? Tidak pernah jawab angka. Cukup kan? Gitu aja. Ya cukup itu berapa? Ya pokoknya cukup Pak. Terus kalau di masa lagi saya cukupin Pak. Itu Bapak Ibu. Ini akhlak Rasulullah yang luar biasa yang perlu kita tiru Bapak Ibu. Kemudian apa? Wa ya'udhu mardahum wa yushayyimu jana'izahum. Ya namanya tinggal di masyarakat Bapak Ibu, ada yang sehat, ada yang sakit. Ya. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita agar apa? Agar nengok orang sakit. Maka Bapak Ibu, mohon maaf nih ada sebagian masyarakat kalau sakit nggak mau ngabari temannya. Gak usah dikabari ya saya sakit nanti pada kesini. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ingin didoakan, minimal lewat WA, mohon maaf, saya sekarang sedang istirahat, memulihkan badan. Wah ini tanda-tanda sakit. Sehingga Pak, ketika tidak hadir di majelis Ar-Ridho, itu kita tahu. Jadi kiainya tahu siapa yang tidak hadir. Oh ternyata Mbak siapa gitu ya, atau Bu siapa atau Mbak siapa. Kemudian apa? Ayo kita doakan bersama-sama. Kalau sakit mudah-mudahan sakitnya hilang. Tapi kalau nggak berkabar, nah ini perlu sakit itu berkabar. Kemudian apa? Begitu kita tahu kita nengok entah di rumahnya atau di rumah sakit. Akhlak Rasulullah yang lain Bapak Ibu apa? Wa yushayyimu jana'izahum. Nah ini perlu nih dicek nih Bapak Ibu sama-sama kita. Kita itu seringkali ketika takziah hanya sampai rumah, betul kan? Setelah itu kemana? Pulang. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul, Bapak Ibu, ketika takziah itu kita sampai harus mengantar sampai kuburan. Tapi kuburannya jauh Pak. Nah, kita ada alasan. Tapi kalau kuburannya masih sekitar sini, bisa dilakukan dengan jalan kaki. Rasulullah memberi contoh kepada kita, Bapak Ibu, kita mengiringi jenazah. Karena apa?
dengan kita mengiringi jenazah, kita pun mungkin dalam waktu yang berbeda sama akan seperti itu. Itu Bapak Ibu. Ini salah satu cara untuk dzikrul maut, mengingat mati. Itu apa Bapak Ibu? Yaitu kita mengiringi jenazah sampai kuburan. Kemudian walayah kiru fakiron. Nah ini Rasulullah tidak pernah merendahkan orang miskin. Maka ada hadis Bapak Ibu yang Bapak Ibu sangat mengenal, hadisnya apa? Tabassumuka li akhika shadaqah. Hadis ini Bapak Ibu lahir karena mohon maaf protesnya orang-orang miskin. Apa protesnya? Rasulullah satu saat ceramah di masjid, di majelis taklim, menerangkan tentang keutamaan orang kaya. Orang kaya itu kata Rasulullah sodakonya dengan harta, ya kan? Infaknya dengan harta. Kemudian acara-acaranya mengeluarkan harta. Ada orang miskin di situ. Ya Rasul, kalau saya miskin dan punya harta, sodakonya apa? Halo? Sodakonya apa orang miskin? Orang miskin sodakonya adalah senyum. Tapi kalau Bapak Ibu, senyum itu harus ada partnernya. Halo? Kebanyakan hari ini ibu-ibu tuh senyum sendirian di depan kaca. Ya kan? Ketika bercermin kan muter. Itu Bapak Ibu, muter sambil senyum-senyum sendiri. Sambil apa? Megang-megang pipinya dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Jadi hadis tabassumuka itu, mohon maaf, jangan digunakan oleh orang kaya. Sebab apa? Kalau orang kaya pakai hadis itu nggak mau bersedekah. Ustaz, saya cukup senyum aja ya. Jadi namanya nggak benar nih Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, akhlak Rasulullah sangat banyak. Nah kebetulan di majlisnya Kang Rahmat ini membaca kitab Barzanji. Nah ini sambil dibaca, dipahami, insya Allah di sini banyak sekali tentang akhlak-akhlak Rasulullah. Kemudian apa nih contoh yang lain nih Bapak Ibu? Rasulullah itu wayam syimal amalah wadawil ubudiyah. Dari sejak zaman dulu Bapak Ibu, yang namanya janda apalagi tua itu menjadi perhatian Rasulullah. Mohon maaf, kalau yang muda-muda pasti banyak yang memperhatikan. Tapi kalau tua, ya 50 ke atas gitu. Yang memperhatikan siapa? Kecuali janda kaya. Nah, makanya Rasulullah itu wayamshi ma'al amalah. Jadi Rasulullah biasa jalan melindungi itu ya janda-janda yang tidak punya suami yang usianya tua. Ini bagian dari akhlak Rasulullah. Tapi saya tidak menyarankan kepada Kang Rahmat ya, untuk jalan bersama janda. Karena tadi disuruh cari. Oh ternyata setelah ngaji ya dipraktekkan gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi akhlak Rasulullah itu sangat banyak. Nah yang terakhir Bapak Ibu, ini yang akhlak Rasulullah yang kita harus meniru karena kita ini bukan siapa-siapa. Dan ini akhlak ini Bapak Ibu sebagai respon kepada istri tercinta namanya Aisyah radhiyallahu anha. Satu saat Rasulullah berdirikan kepada Aisyah. Ternyata apa Bapak Ibu? Malam-malam Rasulullah bangun, padahal sedang bersama Aisyah. Terus Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa kau malam-malam begini bangun? Apalagi kemudian apa? Bangun, sholat, zikir dan seterusnya. Jawaban Rasul apa Bapak Ibu? Afalaan akuna dan syakur. Bapak Ibu, kita semua yang hadir di sini ini
dibanding Rasulullah kita ini jauh banget. Itu ya. Amaliyahnya, derajatnya, tapi dalam konteks ibadah kita juga jauh banget dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu menjawab Aisyah dengan bahasa yang sangat indah. Afala an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur? Abdan syakura ini bukan sekedar syukur. Orang bersyukur ketika baru dapat makanan, itu umum. Orang bersyukur ketika baru dapat hadiah, bersyukur, itu biasa. Tapi bersyukur ketika kita mendapati hal yang tidak senang, itu yang tidak biasa. Rasulullah bangun malam pada saat dengan istrinya, ya, itu gak enak, tapi justru Rasulullah bangun. Nah, ini menjadi abdan syakur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi abdan syakur yang ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, masih semangat? Oh, jawabannya sambil senyum-senyum gimana? Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang-panjang karena saya juga tak mau yang panjang-panjang. Saya pikir sudah cukup. Tapi kita tutup lagi dengan sholawat badal ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim saya ke kampung Cilangkap ini membawa berkah, membawa hikmah, dan kita semua sehat walafiat. Kalau ada kata-kata yang salah dan kurang tepat, mohon Bapak Ibu membukakan pintu maaf untuk saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.